Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا fahma. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar yang Allah berikan nikmat buat kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan ini dijadikan satu iman Islam kita mendapatkan cicipan nikmat yang diharapkan bagi setiap hamba. Tatkala datangnya ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahun demi tahun telah kita sama-sama mengikuti yang diajarkan oleh para salafun salihun tentang bagaimana kemuliaan bulan Rajab. Subhanallah, di hari ini kita masuk di bulan Rajab dengan penuh kemuliaan dan pandangan kasih sayang Allah. Dan alhamdulillah di bulan Rajab ini kita tidak lagi lalai kepada Allah. Dalam keadaan kita sama-sama menuntut ilmunya Allah, mengharap keridhaan Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, dan mengharapkan hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tidak sembarangan manusia yang akan digiring ke tempat majlis yang mulia ini. Bukan hanya orang-orang yang sekiranya dia yang alim, orang yang pintar untuk duduk di dalam tempat ini. Enggak. Setiap manusia yang dihadirkan dan diizinkan oleh Allah ke dalam majlis yang mulia ini semua adalah atas izin Allah. Kalau bukan karena gerakan dari Allah, pikiran dan hatinya untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, maka tidak akan orang tersebut ringan langkah kakinya ke tempat ini. Makanya kita syukur sama Allah. Begitu kita duduk, ada ketenangan di dalam hati. Betul? Utang lupa. Betul? Nikmat nggak duduk di tempat begini? Nikmat luar biasa. Bahagia nggak? Umat Nabi semuanya dibahagiain sama Nabi. Datang bulan Maulid bahagia, datang Isra Mi'raj bahagia, Rajab datang bahagia, datang Sya'ban bahagia lagi, Ramadan datang diampuni segala dosa kita. Luar biasa umat Nabi Muhammad SAW. Cuman 3 bulan yang dapat mengampuni segala dosa kita dari 9 bulan yang lalu. Berapa tahun yang telah kita lakukan kemaksiatan, di bulan ini diampuni oleh Allah jika orang tersebut dengan niat bertaubatan nasuha di hadapan Allah subhanahu. Makanya ini arahnya kita ke tempat ini nih, menggapai hidayah, mencari hidayah, cari hidayah. Hidayah nggak bakal ada di pasar, Bu. Hidayah adanya di tempat seperti ini. Kalau adanya di pasar, adanya gibah. Betul. Ketemu orang ngomongin nih, no si nok no, tahu nggak no? Antingnya gede banget. Gibah aja orang. Tapi subhanallah kalau di tempat ini ada yang ngobrol nggak? Dengerin nggak? Pulang bawa ilmu nggak? Itu hidayah dari Allah. Ilmu Allah itu besar, luas. Kalau saya ngebahas hari ini tentang Isra wal Mi'raj, 1 jam nggak bakal cukup. 1 hari nggak akan cukup. 1 tahun gak akan cukup. Sampai Imam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan, sungguh aku telah menorehkan dari segala bentuk tulisan tentang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai aku di umurku saat ini belum selesai dan belum tuntas aku menyelesaikan ilmu-ilmu Allah. Dan belum banyak yang masih aku belum ketahui, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Seandainya bumi ini adalah kertas, tinta itu adalah lautan, maka demi Allah lautan tersebut tidak akan dapat menyelesaikan sebagai tinta untuk mengistimewakan tentang Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti kita tahu tentang Isra Mi'raj, kita tahu tentang bulan Rajab, kita tahu tentang Sya'ban, fikih kita paham. Semua kita paham tentang ilmunya, fikih, tauhidnya, sejarahnya, tarikh, semua. Tafsirnya itu baru sedikit ilmunya Allah, belum seluruhnya. Tapi alhamdulillah orang yang menuntut ilmu di bulan Rajab dengan niat yang baik, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan kesungguhan hatinya untuk bertaubat kepada Allah, tanpa dia masuk ke dalam doa, ya Allah ampuni dosa hamba, sebelum dia masuk doanya tersebut tidak didengar lagi oleh Allah, melainkan dia sujud, doa langsung semuanya dikabulkan oleh Allah. Nikmat nggak jadi umat Nabi? Gak harus minta, ya Allah hamba bertaubat, nggak harus. Saat kita sujud kepada Allah, belum kita minta, sudah dikabulkan oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang saya mau tanya, tugas kita nih,
Datang bulan Rajab kan pastinya ngebahas salat 5 waktu. Dari 50 sampai ke 5, betul? Tahu nggak Pak, Bu, kenapa sih Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, ketemu sama Allah? Kesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tawar-menawar masalah ibadah, betul? Kesalahan bukan sama Nabi, dan Nabi Musa pun nggak salah. Allah tahu yang gerakin itu siapa? Allah. Yang ngangkat itu siapa? Allah. Yang ngundang siapa? Allah. Saat Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sampainya ke Sidratul Muntaha, dan disitulah Nabi Allah Musa mengatakan, ingat nggak waktu di mana Nabi Allah Musa pernah di dalam salah satu riwayat, Nabi Musa terhempas dari Bukit Tursina. Saat Allah membuka hijabnya, satu hijab Allah buka, terhempas Nabi Allah Musa. Ada yang nyampein ke Nabi Musa, malaikat Jibril, ya Musa, engkau nggak akan sanggup. Nanti yang bisa berjumpa dengan Allah cuma kekasihnya. Siapa dia? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi. Itu kapan adanya? Ribuan tahun setelah zamanmu wahai Musa, kata. Nah, saat berjumpa di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril sedang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali bertanya Nabi Musa kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kau bawa siapa? Huwa Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah Muhammad. Dia adalah kekasih Allah, dan diperintahkan Nabi SAW menjadi imam para rasul dan anbiya. Makanya Nabi Muhammad SAW dikatakan imamul anbiya wal mursalin. Dan di dalam riwayat tersebut, para seluruh anbiya dan rasul menongakkan matanya, melihat, meninggikan kepalanya untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Jika di kejadian Al-Aqsa ada satu nabi tidak dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam surganya Allah. Coba kita lihat, Nabi Muhammad wajahnya aja nyelamatin anbiya sama rasul. Nabi saat dipandang wajahnya, Nabi sama rasul diperbolehkan masuk ke dalam surga, tapi kakinya belum boleh napak ke dalam surga. Kenapa? Karena kaki Rasulullah belum menyentuh surganya Allah. Yang lain suruh nunggu, nggak boleh. Coba kalau kita masuk ke rumah Pak Lurah, begitu datang, ada yang bukain pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silahkan masuk. Main masuk aja, tuan rumahnya nggak ada. Tuan rumahnya belum keluar, kita udah main masuk aja. Tapi di surga, malaikat anbiya paham tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke dalam surga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menapakkan kakinya ke dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Beruntung nggak kita jadi umat Nabi? Bangga luar biasa. Ini yang saya heran Pak, Bu. Orang kalau udah ketemu menteri, ketemu pejabat, bangga. Bu, seminggu dapat undangan nih, seminggu sebelumnya itu udah nggak bisa tidur tuh. Pusing pakai baju apa ya? Sepatunya dikilapin dulu. Aduh, sendal jepit lagi. Pusing pengen ketemu yang begitu. Lihat Nabi SAW mendapat undangan Allah yang dibawa apa? Yang pertama dibawa sama Nabi akhlak. Tuh lihat. Nabi bawa akhlak. Iya bawa akhlak. Sampainya ke Sidratul Muntaha, injakkan kakinya ke dalam tempat di mana Allah dengan singgasananya, dengan kemuliaan, dengan keagungan. Nabi Muhammad, nih sebelumnya saya mau ngingetin lagi zaman Nabi Musa. Nabi Musa naik ke atas Bukit Tursina, disuruh lepas sendalnya sama Allah, betul? Diabadikan di dalam Al-Quran, betul ya? Wahai Musa, lepas sandalmu, bukit ini akan menjadi suci dan mulia. Dibuka sandalnya. Naik ke atas bukit disuruh buka. Tapi Nabi begitu berjumpa dengan Allah, saat Nabi belum diperintah oleh Allah, Nabi sudah menundukkan kepalanya, membuka sandalnya Nabi Muhammad SAW.
Disuruh stop sama Allah. Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh kakimu. Tuh coba bisa kebayang. Nabi Muhammad SAW sandalnya udah ketemu Allah. Makanya kita di peci itu ada terompah Nabi. Betul ya? Setiap peci itu ada terompah-terompah Nabi itu. Coba ibu selopnya ada yang taruh di atas kepala. Bapak sandalnya ada yang ditaruh atas kepala. Orang gokil namanya. Betul nggak? Tapi sandalnya Nabi ada di atas kepala. Kenapa? Begitu kemuliaan sandalnya. Itu baru sandalnya, belum orang. Dan saya lagi kepikiran. Saya lagi coba-coba berpikir, Kiai. Malaikat Jibril nggak bisa ketemu Allah saat itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menanyakan kepada malaikat, wahai Jibril, engkau dari dunia, Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, engkau menemaniku. Sekarang saatnya aku berjumpa dengan Allah, engkau ingin meninggalkanku. Wahai Rasulullah, engkau yang dapat berjumpa dengan Allah. Ayo ikut denganku. Ya Rasulullah, jika kakiku melangkah satu langkah lagi, maka akan hancur jasadku, kata malaikat Jibril. Wahai Jibril, bukankah kau diciptakan dari cahaya? Ya, betul. Tapi aku diciptakan bukan karena dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana diriku, wahai Jibril? Nabi masih merendah. Baru tahu ilmu fikih dikit aja sombong setengah mati. Nabi yang dititipin ilmu, mau berjumpa dengan Allah, masih ngajak orang, ayo masuk surga bareng-bareng, ayo ketemu Allah bareng-bareng. Yang satu nolak, enggak kepedean. Oh, berarti saya jauh lebih mulia dari kamu. Enggak begitu Nabi. Sadar dirinya. Bagaimana denganku, wahai Jibril? Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong? Enggak. Enggak ada sombongnya Nabi. Saat dimana Rasulullah berjumpa dengan Allah, membuka sandalnya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, disuruh angkat kepalanya, sandalnya suruh pakai. Saya lagi berpikir, itu jubah kan bukan dari cahaya Allah, betul nggak? Yang kita pakai ini kan bahan ya Kiai ya, nggak kebakar di hadapan Allah saat berjumpa dengan Allah. Imamahnya Nabi enggak kebakar. Betul enggak? Sorbannya enggak kebakar. Sendal bukan ciptaan Allah. Kulit dijahit, dijadiin sendal. Ciptaan manusia, ciptaan Allah. Manusia, karyanya manusia itu enggak kebakar. Itu apa yang tertempel di jasad Nabi tidak akan pernah tersentuh daripada api neraka Jahannam. Kebayang gak? Bagaimana kalau kita umat Nabi yang tertempel di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haram jasad kita dimasukkan ke dalam api neraka. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Fisik kita ini tergantung bagaimana cara nempelnya. Kita tahu lah, ada yang terbuat yang namanya dompet. Ya, dompet itu terbuat dari kulit. Betul ya? Ini sekarang dompet adanya di mana? Di bawah apa di atas? Di bawah kan? Sejajar sama kaki enggak? Sejajar ini loh. Benar enggak? Mulia apa hina? Hina kan? Dompet bapak yang taruhnya dipegang apa taruh di pantat? Didudukin enggak? Ngap tuh dompet, isi kagak ada, didudukin mulu, iya kan? Begitu keluar tipis banget tuh dompet, betul ya? Coba ibu-ibu kalau megang dompet taruhnya di mana? Diketekin, lebih hina lagi pak. Butuh kalau dibuka liar aing liar, betul? Coba kalau kulit jadi sampulnya Al-Quran. Kulit jadi sampulnya Al-Quran, dia akan dicium, dia akan ditaruh di atas kepala, dia akan disemayamkan di dalam dada dan diangkat setinggi-tingginya. Kenapa? Karena isi daripada kulit tersebut adalah sesuatu yang mulia.
Jadi ngelihat orang jangan cuma dari casingnya. Ngelihat orang, keren. Wah ini istimewa. Enggak, belum tentu. Yang namanya imamah mah bisa dibeli, sorban mah bisa dibeli, kain koko, semua bisa dibeli. Ini hati yang harus bagaimana kita bisa memelihara hati kita. Kalau isinya bagus, pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi ikutan bagus. Kalau hatinya bagus, mau pakai sorban 7 kilometer lagi panjangnya. Bodoh amat. Saya kalau jalan kemana-mana tuh Kiai, dari ujung ke ujung tuh dikawal tuh Kiai itu. Bangga? Enggak, sedih. Sedih saya, betul. Saya pengen tuh kayak jamaah duduk di situ ngedengerin. Pengen saya. Bukan berarti saya duduk di sini saya orang paling pinter, enggak. Tapi jujur Pak, saya bicara sama Habib Gures bilang, ente dikawal kemana-mana. Kiai di kemana-mana dihormatin, dicium tangan. Iya Habib. Jangan kira karena kalian yang dimuliain, bukan diri kalian. Bukan karena diri kalian yang dihormati, bukan. Karena kalian membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena membawa ilmu Nabi, ya Kiai, Pak, Bu, sepintar apapun kita, surat sarap dicopot satu, koslet kita. Betul nggak? Nih hari saya dikawal-kawal, nih hari saya makan disediain. Besok kalau saya datang gila, ada yang menghormatin saya. Buat tampol bilang enggak. Enggak ada lagi, kenapa orang PA? Betul. Coba kalau orang waras lihat, wah elah, ya orang dihormatin, dicium tangannya. Kadang kan orang suka begitu ya, kesombongannya suka keluar. Kadang saya juga suka mikir, Kiai. Pak, Bu, saya suka mikir, ternyata hidup jadi orang yang dihormatin tuh nggak enak. Jujur, dihinain lebih nggak enak. Betul nggak? Serba salah kan hidup. Serba salah. Dan bagaimana? Nih, kalau kata orang mana? Gresik ya? Gresik. Betul. Kalau kata orang Gresik mah, life is choice. Pas-pas ngerti kagak? Hidup itu pilihan bro. Pilihan. Lu mau ke kanan dikasih jalannya, dikasih ke kiri, hayo aja. Betul nggak? Hidup itu ada jalan baik, ada jalan buruk. Betul. Allah kasih dua arah kan buat kita. Tinggal pilih mau yang mana lu. Mau kemana? Mau jadi orang baik? Ya jangan tanggung-tanggung. Mau jadi bajingan? Ya jangan juga tanggung-tanggung. Ini kadang sekarang, maaf Pak Kiai, maaf. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak yang serigala berbulu domba. Betul? Kelihatannya ulama, kelihatannya Kiai. Ya Allah, nggak taunya Fir'aun. Banyak lu sekarang lu. Saya lagi pusing lagi. Saya kalau lagi ngebahas tuh, baca kitab Sahih Bukhari, Kiai, ya Allah, saya kayak ditelanjangin, apalagi Tanbihul Mukhtarin. Ditelanjangin kita Pak Kiai. Apalagi kalau udah ngomongin pai, aduh pusing dah. Bu, Pak, jadi lo tuh paling enak. Jadi ini nih, jamaah enak. Kenapa? Ntar dibangkitinnya terakhir di padang mahsyar. Terakhir. Lu paling enak, lu ditanggung sama guru-guru lu, PA. Lu yang bikin dosa, gue yang ditanya. Enak dong, Pak, ya nggak enak. Kiai, benar. Yang pertama dibangkitin di padang mahsyar siapa? No, para mujahid. Nanti dibangkitin sama Allah itu mujahid. Hai para mujahid, bangkit kalian. Bangun. Ditanya satu-satu sama Allah. Kenapa matimu? Aku mati membela agamamu. Ya wahai Allah, aku membunuh orang-orang kafir dengan meminta keridhaan darimu, bukan dengan hawa nafsu. Apa jawaban Allah? Bohong. Engkau membunuh, engkau membela agamaku bukan karena dengan ikhlas, karena engkau ingin dilihat sebagai seorang pemberani. Wahai malaikat Malik, masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Tuh dia, gimana model kita Kiai? yang kita lihat mati syahid aja neraka.
Apalagi nih ulama yang terima amplop PA. Betul nggak? Mana udah gue terima lagi tuh amplop dah. Yang kedua dibangkitin tuh ulama. Hei, wahai hambaku, apa pekerjaanmu di bumi? Aku menyebarkan agamamu, wahai Allah. Mengangkat kehormatanmu, memuliakan dirimu. Bohong, kata Allah. Engkau hanya mencari keuntungan dari agamaku, kata Allah. Tuh lihat, makanya gue ogah jadi kiai. Gue gak mau juga sebenarnya jadi ulama, gak mau gue. Saya udah ngundurin diri, gak boleh katanya Mah Habib, ntar istirahatnya di akhirat. Ya Allah, gak enak amat. Saya ngomong begini bukan berarti saya paling pintar, justru saya kayak ditelanjangin diri saya sendiri. Coba kita pikir-pikir, sholat kita udah bener apa belum? Mau kita bahas, kita bahas sholat. Kita nggak bahas Isra wal Mi'rajnya dah. Isra Mi'rajnya mah kita udah pada paham. Sholat itu dibagi 3 bagian. 3 bagian ini lolos semua, sholat kita diterima sama Allah. Amin. Tapi kayaknya nggak mungkin. Di dalam kitab Miftahul Jannah karangan Al-Imam Al-Habib Utsman bin Ajil bin Yahya, Mufti Betawi, beliau katakan di dalam kitab Miftahul Jannah, mengatakan apa? Salat itu kriterianya ada 3. Yang pertama syariat. Kalau ini kita udah jalankan dengan syariat yang kita pegang dan kita takut karena Allah, maka salat itu pasti akan diterima sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rapi, wudu, jalan langsung ke masjid, ke musola. Lu begitu enggak? Gagal. Betul? Yang kedua, hakikat. Setelah syariat, kalau kita ngelihat orang lewat musolah, lewat depan rumah, lewat samping rumah, ada orang yang gerakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi apa itu? Lagi apa? Lagi sholat. Itu hakikatnya sholat. Kelihatannya aja sholat. Sekarang saya mau tanya. Sholatnya kita saat habis takbiratul ihram baca enggak tuh? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Baca enggak tuh? Kalau ingat. Kalau buru-buru, alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dipaehkan, dompet lengit, semuanya ada tuh di kepala, betul nggak? Hakikatnya sholat, hati sama pikirannya kemana? Kemana? Betul. Yang ketiga, makrifat. Orang yang namanya sholat, hati sama pikiran fokus kepada Allah. Coba lihat Sayyidina Ali karamallahu wajah, lihat Sayyidina Umar karamallahu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waradahu, tatkala beliau dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Sayyidina Ali saat lagi dibunuh, selesai salam, lagi baca doa, selesai doa baru ngerasain, ini kapan nyampe jadi pedang? Nggak, baru tahu. Kalau dia kagak nengok, dia nggak tahu tuh ada pisau di sampingnya, ada pedang di sampingnya, nggak tahu. Sayyidina Umar juga nanya, ini kapan, nusuknya kapan? Kita jangan pisau, nyamuk gigit, repot garuk-garuknya. Ya Allah. Betul nggak? Kira-kira syariat hakikat makrifatnya kita udah jalanin belum tuh? Kira-kira sholat lo diterima kagak tuh? Tuh. Berarti kita masih bodoh dong dalam ibadah, betul? Ini makanya gue ogah jadi penceramah. Lu pikir gue sholat udah langsung nembus ke Allah? Enggak juga, kadang juga kontrakan, ya Allah kontrakan. Kreditan mobil, ya Allah kreditan. Ada begitunya. Tapi subhanallah, karena cintanya Allah kepada Nabi, ada sunnah di dalam sholat wajib. Karena ada sunnah itu, pasti sunnah kita diterima oleh Allah. Dan sholat kita insya Allah akan sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ya kalau kita ukur cuman rukunnya doang, kiai, bapak, ibu, ya nggak bakalan sholat kita diterima. Nggak bakalan. Kadang kita lagi sholat, kemana pikirannya. Kadang kaki kurang sempurna, tangan naruhnya salah. Kalau sholatnya aja nggak sempurna, kira-kira sholat kita diterima apa enggak? Kan menyempurnakan sholat. Kadang kita suka sholat, dengerin ya. Kalau ada orang yang sholatnya gini, Allahu Akbar, biarin aja. Jangan lo ketawain, PA. Gak boleh, itu ada hukumnya ada, biarin aja. Ada lagi Allahu Akbar. Ada itu hilafiahnya ada. Betul nggak Kiai? Ada, gak boleh diketawain. Terus ada Allahu Akbar. Jangan diketawain juga. Ada itu hilafiahnya. At-tahiyatul mubarakatuh sholatu. Itu ada hilafiahnya ada. Ada lu Kiai, ada dia. Ada, demi Allah ada. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Biarin. Ada hilafiahnya, tangannya terbuka daripada dia joget Aceh itu kan bahaya. Gak apa-apa. Jangan itu yang dimasalahi. Ya, karena itu semua ada khilafiyah. Mereka punya kitabnya, mereka punya dalilnya. Biar yang bahaya itu yang gak sholat ada di dalam rumah kita. Anak kita gak sholat, istri kita gak sholat, suami kita gak sholat, orang tua kita gak sholat. Itu buat diri kita. Jangan orang yang sholat begitu lo omongin. Orang yang selesai salam dia mau zikir mau kagak terserah dia. Itu ada dalilnya juga. Kalau kita juga udah merasakan ini nikmat di dalam ibadah, Allah juga pasti bakal pandang kita. Dipandang kita dengan kasih sayang Allah. Nih bentar lagi mau PPKM. Lagi PPKM lagi. Corona telengit-lengit. Bosan ya? Bosan gak? Sama. Vaksin udah? Berarti kan kebal ya. Vaksin dipaksa. Corona datang, libur lagi. Teak beras. Urusan mobil ditarik leasing lagi nih. Tapi subhanallah saya bingung sama pemerintah ya. Kok bisa ngebaca ya? Gejolak corona itu meningkat 65 hari. Itu saya lihatnya 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu meningkat 65 hari lagi. Berarti kalau dihitung-hitung kan Ramadan ya. Betul nggak? Ya, tarawih libur. Sholat Jumat libur. Gak boleh mudik. Gue gak bisa pulang kota. Tapi kenapa saat bulan-bulan baik di dalam Islam ya? Kalau Islam yang punya acara ada aja tuh corona datang. Gue yakin kayaknya orang Gresik kali yang ngundang. Udah cukup ngundang gue aja, corona jangan. Coba tuh bisa kebayang gak? Tapi mudah-mudahan insya Allah corona diangkat sama Allah. Ya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan kita di bulan Rajab. Kenapa? Mungkin nih kita lagi banyak dosa tapi kita nggak sadar dosa kita. Makanya didatengin lagi tuh si corona. Betul ya? Giliran Natal, giliran tahun baru, Imlek, begitu Lebaran, ayah. Gelo. Kiai kesepuhan, tolong bisikin ke pemerintah dong. Pak Kuwu. Mana? Pak Kuwu. Lengitkan corona. Ulah vaksin deui. Wih, pinter gua ya. Bener bahasanya ya. Jadi orang Kuningan gua. Ya Pak Kuwu ya.
sampai nama Pak Camat. Pak Camat Gresik eueuh corona. Ulah vaksin deui ya. Kalau duit boleh masuk Gresik. Gitu Pak Buya. Jangan bansos doang, duitnya juga. Setuju nggak? Gue belain lu. Tapi ntar kalau lu dapat bagi gua. Lu mah sekarang mah beres-beresnya sekarang. Ntar begitu PPKM saya juga butuh bib. PA. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Makanya ini bulan Rajab, caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah kita dikasih umur panjang sampai ketemu bulan Rajab lagi, betul? Untuk apa? Mungkin Allah masih sayang nih sama kita nih. Lu dosa lu gak habis-habis itu, Neng. Lu dosa lu gak habis-habis nih, gue datangin lagi bulan Rajab. Taubat dah, minta ampun dah. Bentar lagi kiamat. Woi, kiamat lu. Yang belum kawin banyak. Kiamat lu belum kawin. Lu ngapain tong ketawa lu tong lu? Orang kawin diam ketawa. Anak siapa nih Pak? Mana giginya belum lengkap. Pulang minta sama bapak-bapak yang kawin. La ilaha illallah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan itu pilihan. Life is choice. Hidup itu pilihan buat kita. Baik buruknya kehidupan tergantung bagaimana cara kita melangkahkan kaki kita. Mau baik, deketin yang baik-baik. Mau buruk, deketin yang buruk. Allah kan sudah ngasih tahu perumpamaan. Mau kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, pasti kita kebagian harumnya. Kalau kita dekat sama tukang ikan, kebagian amisnya. Betul? Itulah perumpamaan kata. Bukan berarti tukang ikan sudah nggak sempurna ya, bukan. Ya kan kita kondangan amis juga nggak enak ya. Coba kita bisa bayangin, hidup itu pilihan. Allah kasih bulan Rajab saat ini, ayo kita motivasi buat diri kita sendiri untuk tambah lagi ibadah kepada Allah. Yang tadinya lupa tahajud, ini hari tahajud itu. Yang duhanya cuma 2 rakaat ditambahin. Yang kebelia ba'diyahnya nggak pernah ditambahin, dijalanin. Yang biasanya awabinnya nggak pernah jalanin. Kenapa? Yuk, ini kesempatan kita makin dekat kita kepada Allah. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saat Allah bertemu dengan Nabi Musa, kenapa nyuruh bolak-balik? Nih saya balik lagi nih. Boleh nggak nih saya balik lagi nih? Apa yang mau ditutup doa? 10:30 lu. Bud, carekan ku. Masih sore? Mangkal kali ah. Gini hari masih sore Pak. Nabi Musa memerintahkan Nabi, tahu nggak? Di dalam riwayat Rasulullah saat turun membawa perintah 50 waktu. Nabi Musa, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam wahai Nabi Musa. Dipeluk, dicium keningnya. Berapa yang diperintahkan oleh Allah? 50. Nggak kuat, naik lagi dah, minta lagi. Kurangin, umatku gede-gede, kuat-kuat, nggak sanggup. Oh gitu, naik lagi Nabi. Wahai Allah, turunin lagi 45. Turun lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Nabi Musa. Dipeluk lagi, dicium lagi. Berapa kali Nabi SAW naik turun berjumpa dengan Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Wallahi tidak pernah aku memandang kelezatan nikmat tatkala seseorang telah berjumpa dengan Allah, dan di saat itulah aku menggapai kelezatan walaupun hanya sepihan daripada cahaya Allah yang terdapat dari wajah Nabi Muhammad SAW. Diperintahin mundar mandir itu bukan keinginan Nabi Musa, karena pengen terus-terusan pelukan sama Nabi. Kenapa?
Karena lezatnya wajah Nabi Muhammad SAW. Nikmat dipandangnya saat berjumpa dengan Allah. Dan di dalam riwayat yang lain, saat Nabi sholat, itu sahabat Nabi berebut adanya di sebelah kanan Nabi. Kalau sholat di saf pertama maunya di sebelah kanan. Itu sebelah kanan saf pertama, saf kedua jauh lebih cepat penuhnya dibanding sebelah kiri. Sahabat ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, ini saf kenapa kanan dulu yang penuh, kirinya kenapa enggak penuh? Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu? Wahai Rasulullah, saat engkau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami pun memandang wajahmu saat dimana wajahmu sudah berjumpa dengan Allah. Jadi Nabi lagi salami, assalamualaikum warahmatullahi. Itu sahabat nggak ada yang salam, nengok begini. Ngeliatin wajah Nabi dulu. Nabi selesai salam, baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makanya disunnahkan kalau imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Itu disunnahkan oleh Nabi. Kenapa? Imam lebih dulu. Makanya saya juga lagi bingung. Kadang kalau orang lagi sholat, imam baru Allahu Akbar. Nah itu makmum udah ruku. Ada nggak yang begitu? Nggak boleh. Ikutin imam. Yang namanya imam itu gerbong. Kita ini gerbong, makmum itu gerbong. Imam itu kepalanya masinis. Saat imam Allahu Akbar, nah baru tuh makmum Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, baru bangun Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tuh begitu, ini kagak, belum Sami Allah, belum, dia udah lempeng makmumnya. Ada nggak yang begitu? Tuh nggak boleh ikutin imam, makruh hukumnya. Masa di dalam sholat ada makruh? Ikutin imam. Ya, Bib, kalau sujudnya lama, ya tungguin. Tungguin. Tahu nggak? Nabi SAW di dalam sujud terakhir, Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha pernah bangun ngelirik Nabi, disangkanya paeh. Jujur, Nabi di sujud terakhir tuh lama banget. Di sujud terakhir salat wajib lama, bisa sampai berjam-jam. Sujudnya Nabi bisa sampai berjam-jam. Kita baru baca Yasin. Wah, ini nggak enak nih imamnya, ini nggak asik nih. Betul nggak? Itu terawih nggak bakal dipakai tuh imam begitu tuh. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, ini nggak, ini ganti nih. Jangan yang begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini asik nih. Di besok imamnya dia lagi nih. Yang begitu yang dicarinya kan geblek ya. Nabi pernah sujud lama sampai berjam-jam. Siti Aisyah sampai nengok, dipikirin Nabi meninggal. Coba kita bisa bayangin, Nabi sujudnya lama, kita baru nempel jidat udah naik lagi. Jujur. Betul enggak lu? Gimana kita mau jadikan hamba yang baik di hadapan Allah? Dan saat kita sujud, yang ada di atas pantat apa kepala? Lu ngatain gue pantat lu? Lu seru amat, pantat sampai begitu lu. Saat kita sujud, apa yang di atas pantat apa kepala? Betapa rendahnya dunia ini, ternyata kepala ini adanya di bumi, pantat adanya di atas. Ngapain lu? Bisa kebayang nggak? Berarti apa? Dunia ini kotoran. Dunia ini kotoran. Yang hak apa? Ini nih saat kita sujud kepada Allah, kita diingetin lu bakal kembali ke tanah, PA. Salat lu males, zikirnya ogah, Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma lantas salam. Ayo bebenah diri kita dong. Mau sampai kapan hidup kita ini diatur sama dunia? Ingat, jika dunia sudah masuk ke dalam hati, iman itu akan keluar. Iman tidak akan pernah satu tempat dengan dunia. Jika dunia sudah masuk ke dalam hati, iman itu keluar, siap-siap mati kita tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Cuman di KTP lu Islam.
Hati nggak ada iman, syahadat nggak berlaku di dalam hati kita. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, kita sudah pasrahkan diri kita setiap salat sama Allah, betul? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi. Coba kita lihat, kita udah pasrahin diri kita sama Allah kok. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, umrahku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu wahai Rabbi. Tapi kenapa kita masih datangnya ke dukun ya, orang pintar? Kenapa begitu? Kenapa orang itu disebut orang pintar? Kenapa? Karena yang datang orang tolol. Memang benar. Bah, boga duit, bah. Sarua. Minta kaya sama yang begitu, minta kaya sama Allah. Salat duha, ya, Nabi sudah ngajarin. Salat duha 4, 6, 8, 10, 12 silahkan. Itu kalau orang mau kaya, lu dua mau kaya, ya. Malaikat, ih kok kejik lu. Coba kebayang, kalau mau kaya nggak? Mau berkah, mau kaya? Nah kan mulai bingung lu kan? Mau kaya mau berkah? Kaya yang berkah. Sholat duha 4 rakaat, minta doanya. Yang laki jalan nyari rezeki, cari nafkah. Yang perempuan duha 6 rakaat, minta sama Allah rezekinya seorang istri melalui wasilahnya suami. Ibu nggak mungkin begitu duha gelar sejadah turun sejadah duit, nggak mungkin. Paham? Tuh adanya sama suami. Lu jangan banyakan main TikTok, geblek. Pak, perempuan sekarang mah nggak punya malu ya Pak ya? Ih, amit-amit. Ih, jijik. Perempuan mah punya kehormatan kan Kiai kan? Kehormatan perempuan tinggi loh Bu. Boleh punya TikTok, boleh silahkan. Tapi jangan joget-joget dong lu geblek. Mana pakai jilbab, joget-joget. Kalau gue nafsu gimana lu? Dosa ya Pak ya? Gak boleh. Bawa dakwah. TikTok boleh, bawa dakwah silakan. Tapi jangan diajak joget-joget. Perempuan sekarang mah parah Pak. Pakai jilbab joget-joget. Ya Allah, kasih unjuk bodinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib kok tahu kelewatan? Saya lagi buka aplikasi dia lewat. Saya mau turunin malu. Saya penasaran. Iya, begitu. Tahu nggak? Kalian yang joget, dosanya kita. Kalian jauh lebih berdosa dibanding kita yang nontonin kalian. Itu bakal jadi jariah sampai yaumil qiyamah. Lu pikir lu joget-joget, lu depan laki lu aja jogetin depan laki lu. Mau joget kayak orang gila, ondel-ondel kayak terserah. Betul Pak? Lah, joget di depan suami boleh kan Pak? Ada ceritanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Siti Fatimah. Siti Fatimah pernah bicara sedikit sama Sayyidina Ali, membuat tersinggung. Sayyidina Ali tersinggung, mukanya berubah. Siti Fatimah nari di hadapan Sayyidina Ali, nggak tahu berapa ratus putaran. Sampai Sayyidina Ali tertawa. Coba kebayang. Ibu bapak kesel karena ulah ibu. Ibu malah minta pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Pulangin Pak yang begitu. Ya buy one get one aja. Jual 1 dapat 2. Bu. Tahu nggak apa kata Nabi SAW? Siti Fatimah ngadu. Wahai Rasulullah, aku telah menyayat hati suamiku. Merah wajah Nabi. Marah Nabi. Kelihatan wajah marahnya Nabi. Tapi aku sudah mendapatkan keridhaannya kembali. Teduh lagi wajah Nabi. Apa yang kau lakukan? Aku menari-nari di hadapan Ali sampai Ali tertawa di hadapanku. Besok kalau bapak lagi ngambek, ibu joget. Kalau enggak gini, nang ning ning nang gitu. Ya? Diciwit-ciwit. Nang ning ning nang. Ih lucu banget sih bapak, lucu-lucu gitu ya. Belagak gila di depan suami boleh Bu. Saya kadang sama Ipah boleh tanya Ipah. Kak Ipah, emang Habib pernah joget-joget di depan Ipah? Pernah saya mah.
Saya kadang joget-joget di depan Ipah. Kadang Ipah tuh kalau saya lagi suntuk ya. Saya lagi sumpah. Ipah datang. Kadang suka ketawa-ketawa. Saya berdua, nih kita ke orang gila ya Wan ya. Kadang saya suka ngomong begitu. Nih kita gak ada apa-apa, kita ketawa sendiri. Ntar saya suka kadang-kadang dia lagi di kamar lagi nonton. Saya joget-joget di depan TV. Kan dia lama-lama kesel ya. Udah gak minggir. Gak kan begitu. Kan jadi bahan candaan. Kan enak begitu ya. Bapak pernah begitu Pak? Lu mah sarua. Ya Bu ya. Bu mau diampunin gak dosanya? Mau dapat ridho suami gak? Bikin senyum terus suami. Ya, bikin senang suami. Ini bulan baik. Ini bulan Rajab, bulan baik. Bikin senyum. Ya, jangan selalu ada masalah. Bulan Rajab gak boleh ada masalah. Senang. Saatnya kalian untuk berbagi terus kepada suami. Ya, insya. Kalau suami ada salah sedikit dimaafin. Salah banyak dimaafin. Gak ada salah, salahin. Lah jadi laki gak punya salah kan repot lu. Ini sebenarnya lu laki apa banci? Laki harus ada masalah. Betul gak Pak? Laki itu kalau ada masalah nimbul kedewasaan buat kita Pak. Kalau laki hidup gak punya masalah kan dia banci berarti. Bu, banyak masalah banyak. Jangan diaduin sama suami. Aduinnya sama siapa? Sekarang aja lu ngomong Allah. Ntar pulang Pak tahu nggak Pak? Tuh Pak, saya pengen beli itu tuh Pak tuh. Pak saya lagi nggak enak tuh Pak no sama si Neng no Pak no. Nggak boleh begitu. Masalah di dalam rumah tangga silakan dibahas berdua. Tapi masalah pribadi jangan pernah disampaikan kepada suami. Kenapa? Beban suami udah penuh Bu. Otaknya udah penuh. Yang dipikirin cuan. Tahu cuan? Money. Fulus. Kan kalau suami mafi fulus, mampus. Betul nggak? Perempuan kan begitu, mafi fulus, mampus. Lipstick kayak bedak, skincare mahal. Mahal apa bahasa Sundanya? Awis. Lu bawa awis lu? Awis. Terus? Lara? Bodoh amat. Butuh duit nggak? Mintanya sama siapa? Gua tabok lu bilang sama suami lu. Coba, saya lagi ngajarin suruh ngadep ke Allah. Bapak juga yang direpotin. Bapak masih mau masuk surga bareng istri. Kalau saya mau ogah di dunia aja nyusahin gimana di akhirat? Emosi gua. Untung gua punya bini mah gak kenal duit. Kenalnya ATM. Lebih parah ya. Tapi saya syukur Bu, ya istri saya mah Masya Allah Pak. Istri gue mah baik. Makanya gue gak mau kawin lagi. Takut. Orang Gresik mah tahu istri saya. Baik gak? Cantik gak? Pilihan gua tuh. Bu, saya tuh nyuruh istri jadiin model buat ibu. Pulang ke rumah tuh bawa tuh model tuh kayak istri saya tuh begitu. Pakai lipstik, bedak, rambut tiap-tiap. Ya Pak ya, ini hari baik, bulan baik, kasih yang terbaik dong. Jangan tiap hari demak aja ya Pak ya. Besok lihat muka berminyak, ya Allah sini rambut dicepol. Itu minyak bisa goreng tempe Pak. Betul kan Pak? Waktu Bapak pengantin baru wangi enggak? Berapa hari? Palingan seminggu udahannya soalnya jelanta. Oi, PA lu. Yang wangi. Aib perempuan bau tuh aib. Makanya suami nggak betah di rumah. Sama ikan asin sama. Ya Pak ya. Nggak dibeliin, lalu dikasih duit beli apa?
Ya lu pakai minyak. Lah sekarang Bapak gimana mau ngasih lebih buat wewangian, betul nggak Pak? Lah orang dipakainya cuma kondangan. Betul Pak? Kan Bapak juga gede kan? Besok tambahin Pak. Tambahin 2.000. Ya penting kan ditambahin. Bu, sabar ngadepin suami. Rezeki lagi, ini zaman kayak begini kan rezeki ekonomi lagi morat-marit ya Pak ya. Dimaklumin dong Bu. Enggak mau maklumin. Kawin lagi dah Pak dah. Bener Pak. Repot lu bini begini lu. Alhamdulillah saya bini satu baik banget Pak. Pengen sih punya keinginan tapi nggak ada keberanian Pak. Lah tapi saya punya istri mas sempurna alhamdulillah. Pak maaf ya, saya nggak meninggi-ninggikan istri saya. Lah istri-istri gua yang sempurnain kan gua. Betul kan? Bapak istri sempurna nggak? Bukan mikir. Mikir Bu. Bu, kalau dikasih duit sedikit alhamdulillah. Dikasih banyak alhamdulillah. Nggak dikasih. Emang mata duitan. Bu, lipstik beak. Tinggal ujung pantat. Ujungnya nih ujung. Samperin tuh depan suami. Yang saya ngajarin nih Pak nih. Beak. Bapak nggak punya duit, kasih 3.000. Mungkin Bapak punya duit cuma 3.000. Alhamdulillah. Ibu mau kondangan kan? Butuh cepet kan? Kan ke Ciawi jauh. Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah kan merah-merah juga. Pulang habis itu, betul Pak? 3.000 manfaat nggak? Bapak ngasihnya ikhlas nggak? Ridho nggak? Halal buat ibu. Coba kasih 30.000 tapi ngedumel. Beak lagi. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan keluarga yang beribadah kepada Allah. Keluarga yang disucikan zahir wa batin oleh Allah untuk menggapai keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita salawat mau. Mau salawat. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkah salawat syifa ini yang punya penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah diberikan ketenangan oleh Allah. Yang pikirannya lagi nggak tenang diberikan ketenangan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tahu doanya Abu Nawas? Wa asyni, doanya Abu Nawas, ila sulin. Hafal ya? Hafal ya? Yuk kita baca sama-sama.
إلى السول الفردوس أعلى وعلى نار الجحيم فهب توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم إلى الصليب فردوس أعلى وعلى نار الجحيم فهب توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. Mudah-mudahan di malam ini taubat kita diterima sama Allah. Pulang dari tempat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kurang dalam rezeki Allah buka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang sudah dapat jodoh, yang belum dapat keturunan diberikan rezeki keturunan yang saleh-salehah. Kita doakan semoga guru-guru kita, para kiai, para alim ulama, para kesepuhan Allah angkat derajatnya dunia wal akhirah. Diberikan keberkahan di dalam ilmu yang selalu dapat membimbing kita sampai ke jannah syurga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya al-ba'lu syafa'ah ya al-ba'lu syafa'ah ya al-ba'lu syafa'ah kullu qurbah tanjali bikum bi kulli halil wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darki halal madinah darki halal madinah darki halal madinah ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha wa'fu anna ya karim wa'fu anna rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdi yafir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahatan fi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.